Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Chelsea Melania Sihombing dengan NIM 2417051150 dari kelas 3J Program Studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah flowchart yang berkaitan atau terkait dengan siklus pembelian secara kredit. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Bapak Imade Widi Hartawan, SE MAK. Baik, untuk siklus sistem pembelian secara kredit ini pertama-tama dimulai pada bagian gudang, di mana bagian gudang membuat surat permintaan pembelian secara manual pada saat reorder point. Selanjutnya, akan dihasilkan 2 rangkap dokumen surat permintaan pembelian. Untuk dokumen surat permintaan pembelian rangkap 1 akan dikirim ke bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima dokumen surat permintaan pembelian rangkap 1 dari bagian gudang, bagian pembelian kemudian membuat surat permintaan penawaran harga, sehingga dihasilkan dokumen surat permintaan penawaran harga yang akan dikirim ke pemasok. Setelah itu, bagian pembelian akan menerima dokumen surat penawaran harga dari pemasok, dan atas dokumen tersebut dibuatlah perbandingan harga sehingga dihasilkan dokumen perbandingan harga. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan surat order pembelian, dan akhirnya dihasilkan 7 rangkap dokumen surat order pembelian beserta dengan dokumen surat permintaan pembelian, dokumen surat penawaran harga, dan dokumen penawaran harga. Dokumen surat order pembelian rangkap 1 dan rangkap 2 akan dikirim ke pemasok. Untuk dokumen surat order pembelian rangkap 3 akan dikirim ke bagian penerimaan. Setelah bagian penerimaan menerima dokumen surat order pembelian rangkap 3 dari bagian pembelian, bagian penerimaan juga menerima surat pengantar saat menerima barang dari pemasok. Dan bagian penerimaan akan membuat laporan penerimaan barang, sehingga dihasilkan 3 rangkap dokumen laporan penerimaan barang beserta dengan dokumen surat order pembelian rangkap 3 dan dokumen surat pengantar. Dokumen surat laporan penerimaan barang rangkap 1 akan dikirim ke bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima dokumen laporan penerimaan barang rangkap 1 dari bagian penerimaan, berdasarkan dokumen tersebut, bagian pembelian akan mencatat tanggal penerimaan barang pada dokumen surat order pembelian rangkap 6 dan rangkap 7. Kemudian, setelah dicatat tanggal penerimaannya, dokumen laporan penerimaan barang rangkap 1 ini akan dikirim ke bagian hutang. Pada saat ini juga, bagian pembelian akan menerima faktur atau dokumen faktur dari pemasok, dan dari dokumen faktur ini akan dilakukan pemeriksaan faktur, dan setelah diperiksa, dokumen faktur tersebut akan dikirim juga ke bagian hutang. Kembali lagi pada bagian penerimaan, untuk dokumen laporan penerimaan barang rangkap 2 akan dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan barang. Setelah bagian gudang menerima dokumen laporan penerimaan barang rangkap 2 dari bagian penerimaan, bagian gudang akan melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen tersebut pada kartu gudang. Dan setelah selesai dilakukan penjurnalan pada kartu gudang, dokumen laporan penerimaan barang rangkap 2 ini akan diarsip secara permanen berdasarkan waktu oleh bagian gudang. Kembali lagi ke bagian penerimaan, untuk dokumen laporan penerimaan barang rangkap 3, dokumen surat order pembelian rangkap 3, dan dokumen surat pengantar akan diarsip oleh bagian penerimaan secara permanen berdasarkan nomor. Sekarang kembali kepada bagian pembelian. Pada bagian pembelian ini, dokumen surat order pembelian rangkap 4 akan dikirim ke bagian hutang.
Baik, saat ini di bagian utang sudah memegang 3 dokumen berbeda, yaitu dokumen surat order pembelian rangkap 4, dokumen laporan penerimaan barang rangkap 1, dan dokumen faktur. Dari ketiga dokumen yang ada, bagian utang akan membandingkan faktur dari pemasok dengan surat order pembelian rangkap 4 dan laporan penerimaan barang rangkap 1. Setelah itu, bagian utang juga akan membuat bukti kas keluar. Setelah dibuat bukti kas keluar, akan dihasilkan 3 rangkap dokumen bukti kas keluar, beserta dengan dokumen surat order pembelian rangkap 4, surat dokumen laporan penerimaan barang rangkap 1, dan dokumen faktur. Dokumen bukti kas keluar rangkap 1 ini akan digunakan untuk penjurnalan pada register buku kas. Setelah itu, dokumen bukti kas keluar rangkap 1, dokumen bukti kas keluar rangkap 3, dokumen surat order pembelian rangkap 4, dokumen laporan penerimaan barang rangkap 1, dan dokumen faktur akan diarsip secara sementara berdasarkan waktu, dan untuk dokumen bukti kas keluar rangkap 2 akan dikirim ke bagian kartu persediaan. Untuk pengarsipan yang tadi dilakukan untuk bukti kas keluar yang belum dibayar. Setelah bagian kartu persediaan menerima dokumen bukti kas keluar rangkap 2 dari bagian utang, bagian kartu persediaan akan melakukan penjurnalan pada register buku kas. Setelah itu, dokumen bukti kas keluar rangkap 2 akan diarsip secara permanen berdasarkan nomor. Kembali lagi pada bagian pembelian, untuk dokumen surat order pembelian rangkap 5 akan dikirim ke bagian gudang. Setelah bagian gudang menerima dokumen surat order pembelian rangkap 5, bagian gudang akan mengarsip dokumen surat order pembelian rangkap 5 beserta dengan surat permintaan pembelian rangkap 2 secara permanen berdasarkan nomor. Kembali lagi pada bagian pembelian, untuk dokumen surat order pembelian rangkap 6, dokumen surat permintaan pembelian, dokumen surat penawaran harga, beserta dengan dokumen perbandingan harga, akan diarsip secara sementara berdasarkan waktu. Untuk dokumen surat order pembelian rangkap 7, akan diarsip secara permanen berdasarkan alfabet. Masuk ke bagian utang. Pada bagian utang ini akan diambil kembali dokumen surat order pembelian rangkap 4, dokumen laporan penerimaan barang rangkap 1, dan dokumen faktur dari arsip yang sebelumnya dilakukan secara sementara. Selanjutnya, bagian utang akan mengisi BFT atau Batch Transfer Form, yang mana BTF ini berfungsi sebagai media pengelompokan transaksi yang akan diproses ke sistem komputer secara batch. Setelah BTF tersebut dibuat, bagian utang akan mengambil kembali juga dokumen bukti kas keluar rangkap 1 dan dokumen bukti kas keluar rangkap 3 dari arsip sebelumnya yang juga dilakukan secara sementara. Beserta juga dengan di sini dikumpulkan kembali dokumen yang dari arsip, yaitu bukti kas keluar rangkap 1 dan rangkap 3 beserta dengan dokumen DP. Nah, dokumen DP ini berisi dari dokumen yang sebelumnya, yaitu dokumen surat order pembelian rangkap 4, dokumen laporan penerimaan barang rangkap 1, dan dokumen faktur. Jadi disatukan menjadi dokumen DP. Kemudian, bagian utang kembali mengisi BFT atau Batch Transfer Form, yang mana diisi karena data-data ini akan dimasukkan ke komputer. Baik, sekarang ini sudah ada dokumen BTF atau dokumen Batch Transfer Form, yang mana dokumen BTF ini muncul karena digunakan sebagai media pemindahan data dari dokumen manual ke sistem komputer dalam pemrosesan secara batch. Nah, setiap kali dilakukan proses input dan pengendalian data, BTF ini harus dibuat untuk membentuk control totals. Baik, kembali lagi, di sini dokumen BTF atau dokumen Batch Transfer Form dan dokumen bukti kas keluar rangkap 1 akan dilanjutkan pada bagian ini dengan perhitungan manual control totals log dan terbentuklah dokumen log dan control totals. Nah, setelah muncul dokumen log and control totals, selanjutnya dokumen BTF dan dokumen bukti kas keluar rangkap 1 ini akan dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui media entry data elektronik berupa terminal komputer dan dihasilkan arsip
arsip transaksi pembelian atau berupa file elektronik yang disimpan dalam sistem komputer, yang mana ini berfungsi sebagai penyimpanan data transaksi atau data induk. Nah, setelah terdapat arsip transaksi pembelian ini, dokumen BTF dan dokumen BKK ini akan dilanjutkan di bagian sini. Kemudian, arsip transaksi pembelian ini diproses dengan komputer melalui run 1, yaitu proses komputer untuk melakukan pengurutan atau sort dan pemeriksaan kesalahan data atau edit. Setelah itu, muncul kembali arsip transaksi pembelian yang sebelumnya, yang mana arsip transaksi pembelian ini sudah melalui proses sort dan edit. Setelah itu, diproses kembali dengan komputer melalui run 2 yang bertujuan membuat register bukti kas keluar serta melakukan pemutakhiran arsip induk. Di sini yaitu ada arsip induk utang dan arsip induk persediaan. Jadi sistem ini mengakses arsip induk utang yang sebelumnya, yang lama, lalu menghasilkan arsip induk utang yang sudah terupdate atau terbaharui. Begitupun dengan arsip induk persediaan, sistem mengakses arsip induk persediaan yang sebelumnya, lalu menghasilkan arsip induk persediaan yang terbaru yang sudah diupdate, yang menunjukkan saldo persediaan setelah diperbaharui setelah proses dari run 2 tersebut. Setelah memutakhirkan arsip induk atau mengupdate dari arsip-arsip yang tadi, run 2 ini menghasilkan dokumen berupa register bukti kas keluar dan dokumen laporan penyimpangan dan kontrol total sebagai alat pengendalian. Nah, untuk dokumen register bukti kas keluar dan dokumen penyimpangan dan control tools ini akan dikirim ke bagian ini. Baik, di sini kita kembali lagi di operator komputer. Terdapat bagian arsip induk utang yang terbaru, yang sudah terupdate. Nah, bagian arsip induk utang yang terupdate ini kemudian dibaca kembali oleh sistem melalui run 3. Untuk dilakukan proses baca dan sortasi, yaitu memilih dan mengelompokkan utang yang telah jatuh tempo atau yang siap dibayar. Selanjutnya dihasilkan arsip bukti kas keluar atau arsip BKK yang akan dibayar. Lalu diproses dengan run 4, yang kemudian membuat cek pembayaran dan register cek berdasarkan arsip BKK yang akan dibayar. Nah, selanjutnya arsip induk utang yang sebelumnya itu sudah kembali terperbaharui atau terupdate untuk mencerminkan pengurangan saldo utang setelah dilakukannya pembayaran. Nah, dari run 4 ini juga dihasilkan dokumen cek, dokumen RA atau remittance advice, dan dokumen register cek, serta dokumen control tools. Nah, untuk dokumen cek, dokumen RA, dokumen register cek, dan dokumen control tools akan dilanjutkan di bagian sini. Nah, sekarang kita masuk di bagian ini. Sudah ada dokumen BFT, Batch Transfer Form, dan dokumen bukti kas keluar rangkap 1, di mana dokumen BTF dan BKK rangkap 1 ini beserta dengan dokumen register bukti kas keluar ini akan dilanjutkan di bagian ini. Nah, di bagian ini dokumen register buku kas keluar ini diarsip secara permanen berdasarkan waktu. Sedangkan dokumen bukti kas keluar rangkap 1 dan dokumen BTF diarsip bersama dengan dokumen DP yang tadi, yang dari awal, secara sementara berdasarkan waktu. Nah, untuk dokumen cek, dokumen RA, dan dokumen register cek akan dikirim ke bagian kasa. Nah, sekarang masuk ke proses rekonsiliasi akhir, di mana dokumen control tools ini dan juga dokumen penyimpangan dan control tools digunakan untuk dibandingkan. Jadi dibandingkan hasil pengolahan data oleh komputer dengan catatan pengendalian sebelumnya untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan. Nah, proses ini selesai secara fungsional pada bagian ini,
yang di bagian dibandingkan ini, yang mana mengarah ke bagian dokumen log and control totals yang ini. Meski tidak digambar simbol atau terminal tulisan selesai atau berakhir, namun proses ini berakhir pada bagian ini. Sekian pembacaan flowchart terkait dengan siklus pembelian kredit dari saya. Kurang lebihnya, dan apabila ada salah kata dalam penyampaian materi maupun simbol-simbol serta penjelasan flowchart yang saya bacakan tadi, saya minta maaf. Akhir kata saya tutup dengan perang santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.